Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Ferdi Kurniawan. Saya P3K dari SMK Negeri 2 Temanggung. Kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan RHK yang sudah diintervensi oleh kepala sekolah sebagai satu syarat dalam orientasi nilai dan etika P3K tahun 2024. RHK yang diintervensi oleh pimpinan adalah meningkatnya praktik kinerja kepala sekolah melalui observasi kinerja yang berfokus pada pembimbingan peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Sedangkan RHK saya yang bisa saya sampaikan atau yang nanti akan saya sampaikan di pembelajaran kelas adalah tingkat upaya melakukan persiapan observasi kelas, pelaksanaan observasi kelas, diskusi tindak lanjut dan refleksi tindak lanjut untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang saya tampilkan adalah sintak dalam pembelajaran berbasis PJBL, berbasis platform TikTok, berkolaborasi dengan UMKM. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan PJBL ini, proyek ini dalam pembelajaran saya tentunya ada pembiasaan yang biasanya kami sepakati di kelas untuk membahagiakan siswa. Contohnya misalnya kita sarapan bareng dulu. Kemudian setelah itu kita ada motivasi, di dalam sarapan itu ada motivasi dari anak untuk anak. Jadi kalau motivasi dari guru terus mungkin anak akan bosan. Tapi ini sekarang saya coba untuk saat anak memotivasi anak supaya ada refresh, supaya juga ada pengalaman. Kadang juga saya pengen juga anak kalau di rumah belum mendapatkan motivasi, ayo saling motivasi. Misalnya si A memotivasi si B, si B memotivasi si C dan seterusnya. Itu untuk pembiasaan di kelas sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran proyek ini. Tentunya dalam melakukan kegiatan inti dalam proyek ini, karena proyeknya adalah berkolaborasi dengan UMKM, tentunya ada satu masalah. Masalah apa yang ada di UMKM? Kalau hal ini karena saya mata pelajarannya adalah bisnis digital atau digital marketing, tentunya bagaimana menjual produk-produk UMKM itu melalui platform digital. Dalam hal ini saya khususkan di platform TikTok. Tentunya anak kita buat kali ini project, tidak mungkin anak belajar individu, kegiatannya individu akan lebih enak lagi kalau di project adalah kegiatan berkelompok. Jadi kelompok anak per kelompok dia akan menggali permasalahan yang ada di UMKM itu apa saja. Permasalahan di UMKM biasanya ada terkait dengan masalah bahan baku, ada terkait dengan masalah penjualan, ada yang terkait dengan kerjasama dengan orang lain. Nah, hari ini dalam kegiatan ini saya ambil tentang permasalahan penjualan UMKM. Apakah selama ini saya yakin penjualan UMKM itu sebenarnya sudah menggunakan platform online, tapi belum semua UMKM menggunakan online. Dan meskipun itu menggunakan online, pasti platformnya bermacam-macam. Ada yang marketplace, ada pakai IG, ada mungkin sudah menggunakan TikTok dan mungkin yang sebagainya. Setelah anak menemukan permasalahan, kemudian dilaksanakan investigasi. Anak mencari informasi atau kelompok mencari informasi tentang UMKM dan pemasaran UMKM, utamanya tentang pemasaran melalui digital. Ini meningkatkan literasi anak. Anak boleh mencari informasi melalui browsing, anak boleh mencari informasi di perpustakaan, atau anak boleh mencari informasi ngobrol dengan guru jurusan dan seterusnya. Jadi ini juga diferensiasi proses juga. Jadi anak bebas, kita berikan kesempatan untuk mencari informasi seluas-luasnya, tapi adalah informasi terkait dengan penjualan. Kemudian bagaimana penggunaan, karena kita batasi kegiatannya dari kegiatan platform TikTok, maka anak juga mencari informasi atau menginvestigasi penggunaan platform TikTok untuk pemasaran online itu seperti apa, dampaknya bagi UMKM itu seperti apa dan seterusnya. Jadi ini adalah literasi dulu. Sebelum anak melakukan sesuatu, melakukan kegiatan, melakukan hasil karya, mereka harus literasi diberinya literasi. Setelah anak mendapatkan literasi atau literasi yang dirasa anak cukup, pengetahuan yang dianggap anak cukup, melakukan administrasi proses. Karena ini melibatkan pihak ketiga, tentunya harus ada legalitas dari sekolah yang menugaskan anak untuk datang ke UMKM, survei langsung dan seterusnya. Makanya butuh administrasi. Nah, kami dari
jurusan akan memberikan administrasi itu legalitas surat berupa surat pengantar dan tentunya diketahui oleh sekolah. Ya, sekolah, saya itu nanti yang bertanggung tangan adalah kepala sekolah atau yang mewakili sebagai bahan legalitas anak datang ke tempat UMKM untuk mencari informasi atau mengkonfirmasi hasil investigasinya. Setelah administrasi selesai, ada dapat balasan dari dari UMKM, kemudian anak melaksanakan yang pertama adalah di proyeknya. Anak melaksanakan dengan survei lingkungan UMKM. Dia melihat langsung UMKM seperti apa, produksinya seperti apa, proses produknya bagaimana, selama ini penjualannya seperti apa, pemesanannya bagaimana, harganya bersahabat ya dengan orang-orang teman atau mungkin di luar teman dan seterusnya. Jadi anak langsung terjun ke lapangan, survei lokasi, survei UMKM untuk mendapatkan, menyandingkan literasi yang dia dapat dengan kenyataan yang ada itu seperti apa. Setelah mereka dapat, kemudian anak tentunya membuat tema kontennya. Setelah mendapatkan informasi banyak dari UMKM, anak membuat tema kontennya seperti apa, narasinya seperti apa, penulis naskahnya siapa, lokasi yang mau digunakan untuk pembuatan konten itu di mana, kemudian talentnya siapa, kemudian sebagai kameramen siapa, editingnya siapa, dan seterusnya. Jadi fungsinya tim kerja kelompok. Jadi bukan berarti kalau kerjanya individu ada saya mencari informasi sendiri, saya yang menulis narasi sendiri, saya jadi kameramen, artinya tidak terstruktur. Makanya kenapa ini menjadi kegiatan kelompok, karena pembagian kerjanya jelas. Sekali lagi, informasi tadi dikemas untuk menjadi sebuah konten yang menarik. Setelah jadi konten, kemudian konsultasi. Jadi anak tidak semata-mata setelah dia dapat atau membuat kontennya terus diupload, tidak. Tapi konsultasikan dulu ke UMKM. Apakah konten yang kami buat, kalau konten yang anak buat itu mereka ada editing atau tidak? Cocok apa tidak? Kalau ada editingnya di bagian mana? Kalau cocok berarti layak upload. Kalau belum cocok berarti ada lagi proses pengurangannya, penambahannya di mana? Yang ditambah atau dikurang apanya dan seterusnya. Atau mungkin produknya jangan yang ini, produknya segitu saja, yang bestseller misalnya. Jadi itu proses konsultasi dengan UMKM. Jadi tanpa ada konsultasi, kami tekankan kepada anak, jangan kamu main upload. Nanti takutnya kena undang-undang ITE, karena versi UMKM harusnya pengen menjual produk ini, tapi kok yang dijual adalah produk yang lain dengan bahasa yang mungkin bisa jadi menjatuhkan produk yang di dalamnya, tapi dengan bahasa yang mungkin tidak cocok oleh UMKM itu. Makanya butuh yang ini konsultasi. Setelah konsultasi, misalnya ada editing, konsultasi ini memerlukan beberapa waktu, karena kalau langsung jadi berarti bisa langsung upload, tapi kalau tidak langsung jadi berarti ada umpan balik dari UMKM untuk diedit ulang. Setelah cocok, baru sepakat untuk diupload, maka kelompok mengupload di TikTok yang sudah ditentukan. Apakah TikTok pribadi atau TikTok yang milik UMKM. Jadi kemudian untuk mengetahui impact-nya dari TikTok itu, ya, kita atau anak itu datang lagi ke UMKM untuk meminta testimoni. Testimoninya adalah seberapa besar toh imbas atau impact dari TikTok yang kita buat terkait tentang dihubungkan dengan peningkatan penjualannya. Kenapa kami menggunakan TikTok di di platform TikTok itu? Karena TikTok itu sudah satu paket dengan analisisnya. Jadi kalau kita lihat di bagian fasilitas TikTok itu ada banyak sekali analisis, apakah yang nonton itu siapa, apakah laki-laki perempuan, jumlah laki-laki yang nonton berapa, perempuan usia berapa, dan seterusnya itu ada semua. Kapan itu trending topiknya, kadang ada penurunan itu mulai di hari keberapa dia akan turun, dan itu lengkap semua. Nah itu tentunya dikaitkan dengan membandingkan dulu sebelum menggunakan TikTok
penjualannya offline, sekarang menggunakan TikTok, apakah ada impact-nya? Itu butuh beberapa waktu terkait dengan kelompok mencari atau meminta testimoni dari UMKM. Setelah itu didapat testimoni apakah ada impact atau tidak, baru dilaksanakan refleksi. Jadi kelompok bersama guru merefleksi kegiatan PJBL ini dalam waktu 1 minggu. Kami rencanakan dalam 1 minggu, Senin sampai hari Jumat. Jumat itu untuk refleksi kegiatan, untuk evaluasi semua kegiatan di hari Senin, apa yang kurang, apa yang lebih, kemudian mana yang kelompok yang tentunya mendapatkan follower yang lebih banyak, mana UMKM yang menyambut baik untuk ditindaklanjuti di konten itu kan tidak hanya berhenti dalam satu waktu itu, tapi mungkin ada juga UMKM yang minta tolong besok dia buatkan konten lagi, dan seterusnya. Nah, itu satu kegiatan yang sintak di RHK saya. Terakhir, kami menggunakan penilaian dengan rubrik karena menurut kami adalah paling enak. 1, 2, 3, ada 7 tahapan dari permasalahan sampai dengan refleksi itu, ada 7 tahapan yang tentunya bisa jadi kelompok itu melaksanakan 7 tahapannya itu sempurna. Bisa jadi juga kelompok itu melaksanakan 7 tahapan, tetapi mungkin ada beberapa hal yang perlu dikoreksi. Ada juga mungkin yang hanya melaksanakan hanya sepintas, penting gawe konten saja. Atau yang terakhir, penilaian terakhir asal jadi. Yang penting saat aku gawe jadi wis kumpulke, mau ada impact atau tidak, nggak urusan. Jadi penilaian yang kami gunakan adalah menggunakan rubrik penilaian. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan RHK yang akan kami laksanakan ketika nanti pembelajaran di kelas. Monggo kalau ada tanggapan dari Bapak Ibu kami persilakan. Monggo Bu dari. Pak, saya tanya, itu kalau satu proyek itu butuh berapa waktu? Maksudnya waktunya itu berapa lama? Oke. Di rencana kami adalah waktunya 1 minggu dari hari Senin sampai hari Jumat. Karena kalau kita lihat di TikTok itu setelah 2 hari sudah trennya pasti turun. Kalau kita analisis di TikTok, setelah kita upload sesuatu 2 hari kemudian pasti trennya ada turun. Tingkat tertinggi itu adalah di 2 hari pertama dia dari upload itu, baru habis itu penurunan. Nah, jadi waktu yang kami tentukan 1 minggu dari hari Senin sampai hari Jumat untuk keseluruhan dari permasalahan sampai ke refleksi. Tidak termasuk evaluasinya itu Mbak? Evaluasi kita bisa langsung ke ini proses pada saat dia permasalahan, mencari permasalahan, dia diskusi mencari permasalahan, kita kan punya rubriknya. Oh, ini anak sudah bisa mencari permasalahan sendiri, dia bisa menggabungkan, ada wacana di mana UMKM yang mau diambil contohnya dan seterusnya. Jadi pada saat proses kita menggunakan rubriknya. Bukan di akhir setelah refleksi terus kita berikan, itu bukan, tapi ketika proses kita sudah mulai pendidikan. Sambil berjalan kita melaksanakan pendidikan. Monggo, yang lain? Tidak ada nih, matur suwun kehadiran Bapak Ibu semua di pemaparan RHK kami. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferdi atas paparannya. Menarik ya, PJBL berbasis platform TikTok. Oke. Nah, Pak Ferdi, kalau misalkan terkait dengan diferensiasi, ini saran saya, berbasis platform TikTok boleh sih, boleh. Tapi kalau kaitannya dengan diferensiasi, maka kita mengarahkan anak itu hanya ke satu media saja. Makanya alangkah baiknya mungkin PJBL berbasis platform media sosial, misalkan artinya nanti bisa Facebook, bisa IG, bisa YouTube, bisa TikTok. Artinya nanti bagian diferensiasi produknya itu anak-anak masuk seperti itu. Jadi karena pada prinsipnya diferensiasi itu kan kemerdekaan anak. Kalau kita tentukan itu, meskipun mungkin yang ditonjolkan bukan TikToknya, tetapi isinya produk yang mau ditampilkan di TikTok itu yang
berbeda-beda itu juga sebenarnya masuk. Cuman kalau kaitannya dengan diferensiasi kok kita hanya mengarahnya ke satu platform saja, itu takutnya nanti diferensiasinya nggak jalan, khususnya di produk. Seperti itu untuk proses dan kontennya saya kira sudah baik. Kemudian gini, kalau tadi kan sintak model pembelajaran khususnya yang jenengan sampaikan PJBL itu kan model pembelajaran tidak boleh bolak-balik, tidak boleh harus dilakukan secara tertib. Maka alangkah baiknya alur sintaknya itu alur yang anak panahnya itu menuju ke satu tujuan, maksudnya dari pertama ke dua gitu. Ketika ada cabang boleh, tetapi cabang itu ada sebagai penguat sintak yang akan kita lalui, bukan jadi sintak yang lainnya seperti itu. Kemudian jangan lupa, mungkin kalau di sini tadi lupa, ketika besok di pembelajaran rubrik penilaian, asesmen penilaian itu disampaikan ke anak, termasuk rubriknya. Oh, kalau kalian jawabannya seperti ini, nanti nilainya seperti itu, boleh. Itu keterbukaan dalam asesmen dan itu disarankan seperti itu. Tapi kalau tiba-tiba kita ulangan atau penilaian soalnya ini, tapi anak-anak nggak tahu rubriknya, apalagi kalau misalkan project kan mulai dari awal sampai akhir harus terbuka, seperti biar anak bisa mencapai perolehan maksimum dalam project itu. Saya kira itu Pak Fendi, masukan-masukan untuk jenengan. Silahkan monggo nanti laporannya bisa dilengkapi, bisa diperbaiki, kemudian bisa jangan lupa untuk